Kisah inspiratif kali ini datang dari manusia mulia, sahabat Nabi, sahabat Rasulullah yang sangat sukses, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pun sang khalifah, pucuk pimpinan pengganti Rasulullah yang melanjutkan estafeta kerasulan. Gue orang di sini ngajak sharing bareng lo orang semua, mengenali sisi lain kisah kehidupan Abu Bakar dari aspek kesuksesan dalam berbisnisnya dan cara Abu Bakar dalam mengelola usahanya. Nah, itu bagaimana tuh? Lo orang semua tahu belum nilai kekayaan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq tergolong seorang saudagar yang kaya raya di kota Mekah kala itu. Di awal masuk Islam, Abu Bakar memiliki aset keuangan tabungan senilai 40.000 dinar. Jika kita orang hitung dengan keuangan rupiah, 40.000 dinar ketika dirupiahkan menjadi 140 miliar rupiah. Nah, kerennya Abu Bakar As-Siddiq, uang sebanyak dan sebesar itu diserahkan kepada Rasulullah untuk kebutuhan dakwah. Mantep banget kan? Abu Bakar As-Siddiq juga tercatat pernah memerdekakan budak sebanyak 7 orang, pembebasan budak atau bahasa lain dibelinya yang kemudian dibebaskan. Tercatat ketika Abu Bakar membeli Bilal bin Robah itu senilai 5 uqiyah emas. Jika dikeuangkan rupiah, Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan uang sebanyak 500 juta rupiah untuk menebus Bilal atau membeli Bilal untuk dimerdekakan. Asyik banget pokoknya Abu Bakar As-Siddiq ini. Dan lo orang inget gak, ketika hijrah ke Madinah bersama Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq itu membawa bekal uang cash sekitar sebanyak 5.000 atau 6.000 dinar. Nah, kalau kita orang rupiahkan ke dalam keuangan rupiah menjadi senilai 17,5 miliar atau kitaran 21 miliar dari 5.000 atau 600.000 dinar. Dan uang sebanyak itu beliau pakai untuk bekal perjalanan hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Ya, walaupun kita orang belum bisa menghitung secara pasti aset kekayaan atau keuangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tetapi setidaknya menjawablah ya bahwa Abu Bakar As-Siddiq termasuk sahabat Nabi yang meraih kesuksesan luar biasa. Nilai-nilai yang gue orang sebutkan tadi menjadi data bahwa beliau pembisnis sukses, entrepreneur, goal spiritual, dan konglomeratnya Rasulullah kala itu. Selain Utsman bin Affan dan tentunya istrinya beliau sendiri yaitu Khadijah. Dan banyak sahabat-sahabat lain, itu pun termasuk konglomeratnya Rasulullah lah kala itu. Nah, Abu Bakar adalah seorang miliarder yang sangat dermawan, rela mengorbankan harta kekayaan untuk digunakannya di jalan Allah, di jalan dakwah, untuk kepentingan umat. Ayah Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Utsman bin Amir. Beliau lahir 2 tahun 6 bulan setelah penyerangan Ka'bah oleh si Abraha dan pasukan gajahnya. Ibunya bernama Salma bin Sahar bin Amr. Abu Bakar berasal dari Bani Tamim. Nah, Bani Tamim tuh dulu identik diberikan tugas. Nah, tugas utamanya yaitu sebagai pemungut denda. Jika terjadi sebuah permasalahan dan sudah disepakati nilai denda yang harus dibayar dari seorang pelaku, maka Bani Tamim lah yang ditugaskan memungut uang denda tersebut. Nah, kita orang lanjut ke masa muda Abu Bakar As-Siddiq. Masa muda Abu Bakar As-Siddiq ternyata diberi tugas sebagai kepala pemungut denda tadi. Beliau orang sebagai pimpinannya dan bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya pembayaran denda dari suku-suku atau Quraisy lah yang sedang berselisih kala itu. Dan Abu Bakar muda tergolong berhasil menyandang tugas tersebut. Beliau orang melaksanakan tugas sebagai koordinator pemungut denda dengan penuh kelembutan namun juga sangat tegas. Nah, Abu Bakar As-Siddiq terkenal juga sebagai seorang yang mempunyai keilmuan nasab-nasab. Beliau sangat mengetahui seluk-beluk nasab keturunan Quraisy. Jadi masa muda Abu Bakar As-Siddiq pokoknya keren banget lah pokoknya. Penuh prestasi, generasi muda, harapan bangsa tentunya. Sisi lain dari Abu Bakar, menariknya adalah Abu Bakar muda menempuh jalur bisnisnya yang keren loh. Di usia muda sudah menjadi entrepreneur muda dan tergolong kesuksesannya luar biasa. Beliau mencapai 3 kesuksesan sekaligus. Pokoknya anak muda generasi penerus bangsa gitulah.
seperti tadi gue orang bilang. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang pejabat muda. Pejabat nih ya, masih muda udah jadi pejabat, mampu memungut denda dari yang berselisih dan melaksanakan ketugasannya yang sangat baik sebagai seorang petugas. Mencatatkan diri sebagai pejabat muda yang berhasil sehingga orang-orang Quraisy sangat menghormati, dan Abu Bakar salah satu orang yang disegani kala itu. Walaupun tergolong masih muda, tetapi telah mampu menoreh prestasi sebagai anak bangsa penuh prestasi yang membanggakan. Prestasi yang kedua dari Abu Bakar As-Siddiq dari perdagangan sebagai mata pencaharian pertamanya. Terkhusus masyarakat Quraisy, memang mata pencahariannya dari perdagangan kan. Dengan lingkungan yang seperti itu, membuat Abu Bakar pun ikut serta dan menjadi pembisnis yang sukses, sehingga menjadikan beliau menjadi entrepreneur muda. Sejak muda, Abu Bakar meniti karir sebagai seorang pedagang. Bisnis utamanya adalah jual beli kain. Pada masa itu, bisnis jual beli kain sangat menjanjikan. Ya, zaman sekarang juga tetap menjanjikan lah bisnis kain itu. Abu Bakar menjadi seorang pembisnis yang sangat teliti, plus disiplin bro. Beliau berangkat bekerja sebelum matahari terbit dan baru akan pulang menjelang matahari tenggelam. Wah, ini pekerja keras banget nih. Kerja keras inilah yang membuat Abu Bakar pelan tapi pasti menghantarkan beliau kepada kesuksesannya. Ya pokoknya bekerja lebih keras dari biasanya, bekerja lebih keras daripada orang yang lain. Abu Bakar ketika menjadi khalifah pertama tidak terlepas dari aktivitas kegiatan bisnisnya. Kehidupan beliau sehari-hari, meskipun awal dilantik menjadi khalifah, pucuk pimpinan pertama yang melanjutkan estafet Rasulullah, beliau sehari setelah dilantik pun masih berangkat ke pasar menjual barang dagangannya untuk melayani para customer. Lo orang bayangin coba, pembisnis sejati pokoknya Abu Bakar tuh. Nah, hal ini diketahuilah oleh sahabatnya yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab langsung menyusul Abu Bakar ke pasar dan menemuinya. Umar meminta Abu Bakar dan membujuknya untuk tidak berjualan lagi ke pasar. Umar bilang meminta kepada Abu Bakar fokus untuk mengurus umat dan fokus kepada tugasnya sebagai seorang khalifah, pucuk pimpinan tertinggi. Sebagai gantinya, Umar menyatakan bahwa Abu Bakar akan mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Pada saat itu disepakati nilai gaji sebanyak 300 dinar per tahun. Nah, 300 dinar itu jika dikeuangan rupiahkan senilai kitaran 1 miliar rupiah. Itu tuh gaji khalifah pada zaman itu. Dan yang jelas Abu Bakar As-Siddiq itu adalah circle-nya Rasulullah. Di video sebelumnya gue udah bahas bahwa Rasulullah pun sukses, miliarder, bahkan triliuner bersama sang istri yaitu Khadijah. Begitupun para sahabat, konglomerat yang lainnya. Jadi pada zaman itu, circle Rasulullah itu para pengusaha kaya raya, para pembisnis, dan aset hartanya yang tidak tanggung-tanggung nilainya. Kalau kita orang jumlahkan, itu banyak aset harta kekayaannya para sahabat kala itu. Jadi seorang mukmin muslim itu wajib sih menurut gue orang sukses. Selanjutnya gue orang berharap ini pun menjadi nilai manfaat untuk kita orang semua. Bisa mengambil hikmah, pelajaran yang positif untuk kehidupan kita orang. Bisa meneladani beliau dari kesuksesannya, dari goal spiritualnya, perjuangannya, bela Allah, bela Rasul, bela Islam, dan mendapatkan mardotilah sejati di dunia dan di akhirat. Pokoknya lo orang subscribe dulu, bunyikan lonceng notifikasinya agar konten gue semakin banyak bermanfaat untuk orang banyak.